رضي الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإنك من صدق الرسول ورجال من قرآن وجب وأوتار لنا وكان شيخنا معلمنا وسلم وسلم على القرآن وفتح القرآن وعلى موعدنا وسلم الشفاء وتقوى الذي والفتح والنبوة وعلم الفتح وأيضنا من أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل الطاعة وأدعونا وإياهم من أهل الظلم والجور والعصيان وأهل المعصية والفاتحة والسلام على صاحب هذا الكتاب الشيخ زين الدين المربوط من هذا الشيخ وكشف عنا هذا الذي شيخنا ومعلمنا وسائر صفاته القرآن وجعل القرآن ثم إلى حول أسد الجامع لنعبد العلماء ثم إلى حتى نزل حتى الحضر نخص خصوصا عن جزاد بن عيسى ثم إلى الحج حساب ذكر عيسى ثم إلى راجع بن نجم محمد ثم هذه الحديث سبحانه وتعالى وكرم ثم حتى رسمت تمام ثم إلى راجع ثم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والعلم به ورزقنا وعلما منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة على بسره القرآن والعلم به ورزقنا منه علما منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة على بسره حفظ القرآن والعمل به ورزقنا منه علما منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة على بسره حفظ القرآن والعمل به ورزقنا منه علما منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة على بسره حفظ القرآن والعمل به ورزقنا منه علما منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة على بسرها حفظ القرآن والعمل به ورزقنا منه علما منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة على بسرها حفظ القرآن والعمل به ورزقنا منه علما منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه والبركات في الدارين. أين وصلنا؟ إنما تجب المكتوبة يا صح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما تجب pastinya wajib opo al-maktubatu salat kang den farduaken ay as-salawatul khamsu tegese pira-pira salat kang 5 as-salawatul khamsu tegese pira-pira salat kang 5 ala kulli muslimin ing atase saban-saban kang muslim mukallafin kang den perdihaken ay baligin tegese wong kang baligh akilin tur kang akal zakarin kang lanang au goirihi atawa liyane zakar ay unsa. Jadi dipastikan kewajiban salat yang 5 waktu ya, salat yang 5 waktu itu ala kulli muslimin wa mukallafin ya, muslim yang sudah dituntut jatuh hukum syarak kepada mereka. Siapa isinya mukallaf?
Isinya mukallaf itu adalah balighun aqil. Baligh dan berakal. Baligh sesuai dengan apa yang kita ketahui yang menjadi tanda sampainya had, ya, sampainya had, baligh had hukum syarak, di mana ketika itu menandakan bahwa berlakunya hukum syarak, yakni haram, wajib, sunnah, mandub, makruh, mubah itu dimulai dari fase awal itu yang disebut dengan mukallaf, yaitu untuk menandakan bahwa termasuk kategori mukallaf itu adalah baligh, yang tentunya baligh ini memiliki tanda-tanda. Artinya ketika sudah pada fase mengalami tanda-tanda itu, maka sudah termasuk menjadi baligh. Ini mengindikasikan bahwa had taklif itu, haddus syar'i itu sudah berlaku ke dia gitu. Zakarin au ghairihi, ya, baik itu dari jenis laki-laki ataupun dari jenis yang lain. Dalam artian di sini adalah perempuan gitu. Dalam hal ini perempuan gitu. Ya, dalam hal ini perempuan ya, yang tentunya tanda-tanda daripada baligh itu seperti hanya yang kita ketahui dari segi usia, yaitu batasannya berapa? 15 tahun. 15 tahun. Kemudian lagi haid ya bagi perempuan. Kemudian lagi ihtilam ya. Ihtilam itu. Kalau bahasa yang lebih ngetrennya itu adalah mimpi basah gitu. Itu yang menjadi ketika sudah pada fase itu, ya fase itu yang dari tanda-tanda itu ya sudah jatuh haddut taklif itu, ya haddus syar'i itu batasan ketika jatuh hukum syarak kepada dia, yaitu dimulai dari balik itu gitu. Tahirin tegese kang suci. Tahirin tegese wong kang suci. Fala tajibu maka orang ana wajib apa salat iku ala kafirin ing atase wong kang kafir, asliyin kang bangsa asli, wasobiyin lan anak-anak, wasobiyin lan anak-anak itu. Wa majnunin lan apa majnun? Apa tuh kalau sekarang nggak boleh nyebut gila, apa namanya? ODGJ orang dalam gangguan jiwa, nggak boleh, karena dari komunitas ODGJ, komunitas mantan itu nggak mau disebut dalam tanda petik orang gila gitu. Sebutnya ODGJ, nanti akan pelanggaran kalau nggak sebut itu. Nah, wa majnunin lan ODGJ, wa magma alaih lan ayan sakalor, wa sukranin lan mendem apa bahasa kita? Mabuk. Bila ta'addin kalawan orang nono PPK. Maksud bila ta'addin orang nono PPK itu orang yang tidak disengaja. Dalam artian begini, maksud bila ta'addin ini qayyid, penguatan buat majnun dan magmali gitu. Artinya tidak diwajibkannya sholat, ya tidak diwajibkannya sholat satu bagi kafir asli, ya bagi kafir asli, kemudian anak-anak, dan khusus bagi ODGJ dan orang yang memiliki penyakit ayan, ya magma alih itu ada kaidahnya kalau dengan tidak disengaja gitu. Tapi kalau disengaja, ya dalam artian ada hal-hal yang menyebabkan dia menjadi ODGJ atau magma alih itu ayan tersebut, sakalor tersebut, maka ada kewajiban untuk mengkodok sholat. Itu maksudnya. Artinya bila ta'adin itu, ya bila ta'adin dengan yang dimaksud dengan tidak dengan unsur kesengajaan gitu. Artinya yang haddut taklif syara itu bisa berlaku dengan catatan bila ta'adin bagi majnun dan magma alih gitu.
Ya, Majnun dan Majnun dan Magma Ali gitu ya. Dan orang yang mabuk gitu. Orang yang mabuk itu bila ta'adin gitu. Sebagai penguat dari bila ta'adin itu sebagai penguat dari yang tiga unsur tadi yang tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat fardu tersebut gitu. Ya. Kenapa? Li'adami taklifihim, karena orang anak perdihe wong kabeh kafir asli, sobi, majnun, magma ali. Tetapi di dalam nggak wajib mereka ya khusus untuk kafir itu tidak ada kewajiban bagi mereka, tetapi matlub artinya dituntut gitu. Kenapa? Karena khitab kewajiban sholat itu ya dengan dalam tanda petik dalam Al-Quran aqimus sholah ya aqimus sholah mendirikan sholat itu nisbat yang menjadi khitab yang menjadi objek atau menjadi lawan bicara daripada perintah melaksanakan sholat itu termasuk disitunya include orang-orang kafir gitu. Artinya memang tidak diwajibkan bagi mereka, tapi dia dituntut gitu, dituntut sehingga apa? Sehingga korelasinya dengan siksaan yang akan Allah berikan kepada mereka yang tidak melaksanakan sholat, gitu maksudnya. Artinya dalam artian meskipun tidak ada kewajiban bagi kafir asli, tetap bagi dalam hukum syar'i itu ketika mengijawantahkan ayat aqimus sholah yang mana parameternya itu bukan hanya untuk orang-orang Islam saja yang menjadi mukhotabnya itu, yang menjadi mukhotab syar'inya itu tidak hanya khusus untuk orang-orang Islam saja. Nah, ini yang mengindikasikan ketika dia melanggar tidak melaksanakan sholat karena kekufurannya karena kafir asli, maka ini akan mendapat siksaan. Itu maksudnya. Terus wala ala haidin lan ora nono ing atase wong kang haid ya haid wong kang wedok kang haid wa nufasai lan piro-piro wong kang nifas. Nah, ini sudah menjadi mafhum buat kita, maklum bersama ya, artinya bagi orang yang dalam keadaan haid ya, dalam keadaan mens dan juga dalam keadaan nifas ya. Kalau dalam definisi haid itu adalah damun jibillatun yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabili sihah, yaitu darah yang keluar dari farjinya perempuan ya, darah ala sabili sihah yang merupakan sirkulasi peredaran dari normalnya kesehatan yang dimiliki oleh perempuan gitu. Itu jadi darah haid itu darah yang menjadi normalitas daripada perempuan gitu. Damun jibillatun yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, yang keluar dari pangkal rahimnya perempuan ala sabili sihah, yang menandakan bahwa untuk peredaran darah yang ada dalam organ tubuh perempuan. Karena kalau secara kedokteran, secara medis, kalau perempuan yang tidak haid itu nanti akan ya secara medis itu akan diindikasikan memiliki penyakit. Bahkan kalaupun secara menstruasinya tidak lancar saja itu ada indikasi memiliki penyakit yang lain kan gitu. Itu menurut kedokteran. Tapi lepas dari ilmu kedokteran ada ya kan yang tidak pernah mengalami haid itu. Siapa? Siti Fatimatus Zahra ya, Siti Fatimah Zahra, sehingga beliau itu sehingga dari semasa jadi hadut taklif bagi Siti Fatimah Zahra itu bukan dari haidnya, melainkan karena beliau tamamu khamsa asyarah
Gitu, dari usia 15 tahun itu, bukan dari sisi headnya itu. Gitu. Makanya konon katanya Siti Fatimah Zahra itu penggemar Salafi nih. Ya, penggemar Salafi. Ada aja di komen aja namanya. Nah, jadi itu ya ala sabilis sihah ya, sehingga gelar yang diberikan yang disematkan kepada Siti Fatimah Zahra itu Fatimah Antil Batul katanya, Fatimah Antil Batul gitu. Gitu. Konon katanya karena dinamakan Al-Batul itu karena Siti Fatimah itu tidak pernah mengalami apa yang namanya haid. Terus li'adami sihatiha karena tidak ada sahnya nufasa minhuma dari karena tidak ada sahnya keabsahannya salat li'adami sihatiha karena orang anak sahih salat minhuma saking wong kang haid lan nufasa wala qada lan orang anak wajib qada alaihim ing atase haid wa nufasa bal tajibu balik tawajib ala murtaddin ing atase wong kang murtad wa muta'addin lan den PPK bisa karin kalawan sakalor. Nah, artinya kenapa wanita haid, wanita yang sedang nifas, nah, kalau nifas itu pengertiannya damun jibillatun yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ba'dal wiladah gitu. Karena nanti ada darah yang keluar dari perempuan itu ada yang namanya nifas, ada yang namanya wiladah gitu. Kalau yang namanya nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan, pasca melahirkan gitu. Pasca melahirkan, termasuk orang yang lahirnya secara sesar pun itu mengalami nifas, benar nggak? Ya nifas ya, itunya tetap mengalami nifas, gitu. Meskipun ya dia lahir itu secara sesar, gitu. Itu ba'dal wiladah, gitu setelah melahirkan. Tapi ada yang mengatakan ada lagi darah yang keluar yang disebut dengan kategori wiladah. Apa wiladah itu? Nah, darah yang keluar indal wiladah ketika melahirkan. Ya, dimulai dari proses pecahnya ketuban, kemudian mengiringi supaya untuk sebagai pelumas ya agar si bayinya itu keluar, yaitu sudah menjadi kekuasaannya Allah. Nah, ketika darah yang keluar mengiringi si janin itu namanya wiladah. Gitu. Nah, bagi kedua orang ini ya perempuan yang haid dan yang nifas ini, kenapa dia tidak memenuhi syarat sehingga untuk melaksanakan sholat gitu. Artinya nggak sah sholatnya kalau bagi si haid lah gitu. Cuma nanti ada hal-hal yang secara terperinci dijelaskan. Di sini benar, ibarahnya benar gitu. Wala qada'a alaihim gitu. Tidak wajib qada. Ya iya tidak wajib qada ketika dia dalam posisi dalam menstruasi, ya nggak wajib qada. Ya, kenapa? Nggak ada kewajiban Ustaz. Tetapi ada hal-hal yang bisa menyebabkan dia qada. Ya kan begitu. Artinya ini secara literal ini jangan diterjemahkan, jangan ditafsirkan secara literal. Wah, udah yang namanya haid itu nggak boleh sholat, dan lagi nggak wajib qada. Bukan seperti itu, tapi ada mekanisme yang tersendiri yang diatur. Secara mana contohnya? Seandainya jam 1 kan sudah masuk waktu zuhur. Dia belum sholat, ya kan? Dia belum sholat, pas mau sholat, pas mau wudhu, ternyata keluar darah, ya kan? Nah, ketika keluar itu berarti kan dia belum sholat ini sholat zuhur. Apakah enggak diqodho ini sholat zuhurnya? Wajib qodho. Nah, seperti itu contohnya. Atau misalnya ketika dia mau suci, nah ketika diteliti oleh dia, ya diteliti oleh si perempuan itu, ini udah masanya suci nih.
gitu. Dia tunggu misalnya sampai sampai kering itu darah, ya kan, karena nanti ada, kalau nggak salah darah itu ada darah goli, ada darah tebel, ya, ada darah ringan dengan ciri-cirinya itu. Itu sampai ulama itu sampai sedetil itu, dan itu dikuasai oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ketika meneliti haidnya perempuan, galibnya, sehingga ada masa akol, ada masa golib, ada masa maksimum haid seseorang perempuan itu berdasarkan tajrib gitu, berdasarkan uji petik yang di penelitian yang di penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i gitu. Sehingga beliau meneliti sampai ada masa akol, ada masa golib dan lain sebagainya gitu. Itu diantaranya. Terus mereka nggak sah walaupun, tadi maksudnya wala qadha alaihim ini jangan kita terjemahkan berarti udah nggak wajib qadha, tapi ada aturan main tersendiri gitu dalam hal bagi perempuan yang haid ataupun nifas gitu. Bal tajibu, tapi wajib ala murtadin, yaitu qadha itu, saat itu qadha wajib bagi murtadin, bagi orang murtad gitu. Kita meragukan akan keesaannya Allah, Tuhan kagak ada nih, karena ngelihat YouTube di YouTube misalnya, sering nonton orang-orang yang wawancara atau dialognya para ateisnya, sehingga menafikan kekuasaannya Allah, menafikan keberadaannya Allah, sehingga dalam hatinya timbul seperti itu. Murtad. Bagaimana kalau posisi orang murtad? Ya wajib qadha tetap. Ketika dia kembali lagi misalnya, sadar lagi. Selama dia murtad itu berapa waktu yang dia tinggalkan wajib, dan nanti akan ada aturannya gitu. Wa mu'tadin, ya, yang disengaja bisa karin kalawan sakalor, artinya yang mabuknya itu disengaja, itu pun yang wajib qadha gitu. Sudah ya gitu. Dikit-dikit aja ya, nggak apa-apa ya, dikit-dikit ya. Nyantai aja, dikit-dikit aja, ntar wayo ketalu gitu, ntar itu 2 baris ya. Ya maksudnya kita, ya yang pentingnya kita kumpul sedikit, kita sudah nggulir kewajiban dan menambah kita sharing informasi, sharing wawasan gitu. Jadi kalau bagi orang yang murtad itu tetap ada kewajiban qadha gitu. Berbeda dengan orang yang masuk Islam. Orang yang masuk Islam itu tidak ada kewajiban untuk qadha gitu. Makanya tadi yang qaidnya itu tadi gitu. Wa yuqtalu in akhrajaha min waqti jam'in wallahu alam bisawab. Berat ini wa yuqtalu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatuhu fid dharain. Aina wasalna? Qala fi khutbatihi udah. Fa'aradtu an adhkura fi hadha tasnifi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatuhu fid dharain. Fa'aradtu makarab sapa ingsun an azkura yen tanutur sapa ingsun fi hadza tasnifi ing dalam ikilah iki anggitan ma perkara wasala kang
nepiaken apa ma ila ilmi maring ilmu kaula mimma saking perkara hawahu ing sakalilinge ma Al-Qur'an syarifah ing Qur'an kang mulia. Jadi Syekh Jalaluddin As-Suyuti berkeinginan ketika beliau mendapatkan satu buah kitab yang membuat dirinya tertegun di mana di kitab tersebut ada catatan mengambil catatan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i kepada para khalifah ya, ketika dialog Imam Syafi'i kepada khalifah Bani apa nih? Bani Abbas. Ya, Bani Abbas. Di mana beliau dalam dialognya itu dengan para khalifah, para pemimpin Bani Abbas itu menjelaskan tentang macam-macam warna-warna yang ada dalam ilmu Al-Qur'an. Gitu. Sehingga kemudian berangkat dari situ fa'aradtu an azkura fi hadza tasnif, maka saya berkeinginan untuk menyebutkan dalam karangan ini apa-apa yang menyampaikan kepada ilmuku ya seputar tentang ulumul Quran gitu. Wayan hasirulan narima ngaringkas fi umurin ing dalam piro-piro perkara. Al awwalu kang awal iku mawatinun nuzuli ing dalam nerahaken piro-piro tempat lungsur wa awqatuhu lan piro-piro waktune nuzul wa waqa'i'uhu lan piro-piro tumibane nuzul wa fi dzalika lan iku tetep ing dalam fasal awal isna asyara utawi 12 apane nau'an warnane. Nah, jadi yang pertama dari ringkasan itu, kemudian dari berangkat dari tertegunnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti di dalam untuk menyusun sebuah kitab ya, sehingga beliau itu membuat cabang-cabang poin-poin daripada hal-hal yang berkaitan dengan ulumul Quran. Apa saja yang berkaitan dengan Quran, di antaranya mawatinun nuzul, tempat diturunkannya Al-Quran. Apakah itu tempatnya ketika Kanjeng Nabi berada di rumah ya, ketika Kanjeng Nabi sedang duduk dengan para sahabatnya, ketika Kanjeng Nabi berada di atas onta. Nah, itu diterangkan di kitab Al-Itqan ini gitu. Kemudian waktu turunnya Al-Quran, waktu turunnya wahyu itu apakah waktu siang, waktu pagi, waktu malam, itu akan diterangkan di sini gitu. Nah, itu menjadi 12 poin. Al-Makkiyu kang awal, kang bangsa, ayat kang Makki ya. Makanya kita akan kenal, nanti akan aktab di telinga kita itu ayat Al-Quran itu ada yang namanya Makkiyah. Al-Makkiyu kang bangsa Mekah, artinya tempat diturunkannya Al-Quran, apakah di kota Mekah gitu. Nah, ada lagi nanti para ulama itu membedakan yang termasuk kategori Makki itu standar ukurannya itu apakah ketika Kanjeng Nabi berada di kota Mekah atau Kanjeng Nabi sebelum hijrah. Itu yang menjadi perdebatan para ulama, terutama ulama ahli Al-Quran. Artinya kenapa? Karena ketika setelah, kalau misalnya standar ukuran antara disebut dengan Makkiyah atau Madaniyah itu standarnya dari pra-hijrah atau pasca hijrah, maka nanti ada ayat ketika Kanjeng Nabi setelah melakukan hijrah, kemudian pada Amul Fathi, artinya pada tahun penaklukan kota Mekah itu, kemudian turun ayat Al-Yauma Akmaltu Lakum ya kan? Al-Yauma Akmaltu Lakum itu, maka apakah Al-Yauma Akmaltu Lakum itu dikategorikan ayat Makkiyah atau Madaniyah? Nah, itu nanti akan ada perdebatan yang ada pada khususnya para ulama ahli Al-Quran gitu.
Al-Madaniyu kang bangsa Madinah, As-Safariyu kang bangsa perjalanan, Al-Hadariyu kang bangsa hadir. Ya, lagi dalam keadaan tidak kemana-mana, Kanjeng Nabi hadir. Al-Lailiyu kang bangsa bengi, An-Nahariyu kang bangsa berang, As-Soifiyu kang bangsa rendeng gitu. Asyitaiyu kang bangsa katiga, Asofiyu kang bangsa katiga, Asyitaiyu kang bangsa rendeng, Al-Firashiyu kang bangsa alas. Asbabun nuzuli lan pira-pira sebabe lungsure Al-Qur'an. Awwalu ma nuzila kang awal, kang paling awal kang den turun akan. Akhiru ma nuzila kang paling akhir wahyu kang den lungsur akan. Nah, di dalam awwalu ma nuzila ya, wahyu yang pertama yang diturunkan itu para ulama ahli Al-Qur'an itu berbeda pendapat gitu. Ada yang mengatakan bahwa awal wahyu yang pertama itu ya ayyuhal mudatsir gitu. Ada lagi yang mengatakan wahyu yang pertama itu Al-Fatihah, yang mana referensi daripada pendapat ulama ahli Al-Qur'an itu disertai dengan referensi yang kuat gitu. Tetapi dari sekian pendapat ulama ahli Al-Qur'an tentang perbedaan yang paling pertama, wahyu yang paling pertama yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril itu yang paling kuat, yang paling masyhur adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Jadi kita kalau misalnya kita ada yang mengatakan, ada yang berpendapat, misalnya ada orang misalnya wahyu yang paling pertama diturunkan oleh Allah itu adalah surah Al-Fatihah. Ya kalau kita nggak tahu, mindset kita pasti nyalahin kan? Langsung ngejudge, ente gak ngaji itkon sih, ente gak ngaji Quran sih, nih kita ahli Quran nih, kan begitu kita. Nah, tapi kalau kita mindset kita terbuka, wawasan kita terbuka, oh ternyata ada pendapat yang lain, gitu. Ada pendapat yang lain yang membolehkan. Makanya kalau bahasa makolahnya para ulama itu malit tasa'a ilmuhu ya ittasa'a sadruhu. Barang siapa yang luas ilmunya maka akan luas dadanya. Nah, kita lihat bagaimana seorang Allah yarham yang Syekh Said Ramadan Al-Buti ya, bagaimana beliau tabahurnya beliau, bagaimana sekarang lagi ada sudah kembali lagi ke Mesir ya, Grand Sheikh Al-Azhar. Itu kita lihat dari itu misalnya banyak lah gitu. Ya termasuk Allah yarham Kiai Haji Abdul Rahman Wahid itu secara karena keterbatasan wawasan yang kita miliki itu, melihat pandangan beliau itu, kok ini orang aneh amat kan gitu. Kok ini orang begini banget kan gitu. Nah seperti contoh seperti ini, ketika kita tahunya bahwa kita yang kita tahu itu adalah bahwa wahyu yang pertama itu surah Al-Alaq ayat 1 dengan 5, maka ketika ada pendapat yang lain dikemukakan di forum atau di apapun gitu, kemudian kita menjustis itu salah. Nah itu kekeliruan kita gitu, yang sering dialami oleh Ustadz kita nih ya, Syekh Al-Mukarram gitu, selalu mengkanter ya, itu karena keterbatasan mereka gitu, karena keterbatasan informasi yang mereka miliki, sehingga mereka langsung menjustis kan gitu. Wah itu bukan sunnah, itu harus kita melaksanakan sunnah apa, pakai jenggot, sunnah isbal, ya kan gitu. Ya sunnah bukan itu aja, sunnah itu diantaranya apa? Hafiz Quran sunnah kan gitu. Kalau kata Gus Bahama, itu yang hafiz Quran itu ya hafal Quran itu sunnah Nabi. Ini gitu ibarat kata bahasanya. Al-amru tsani utawi perkara kang kaping 2 iku as-sanadu sanad. Wa huwa lan utawi sanad iku sittatu anwa'in, 6 pira-pira cabang ya, 6 pira-pira warna. Al mutawatiru sewiji sanad kang mutawatir. Nah, sanad kang mutawatir artinya
di sini disebutkan ya disebutkan tentang karena apa? Karena kapasitas atau kualitas wahyu itu harus sampai derajatnya mutawatir. Sama seperti halnya kualitas daripada hadis gitu. Karena bahkan kalau yang disebut dengan Al-Qur'an kan itu apa? Kalamullah ya uhiya ilaihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam al muta'abbid bitilawatihi kan gitu ya. Arti kalamullah itu sampai derajatnya itu mutawatir. Karena apa? Nanti ada ada Al-Qur'an atau wahyu itu yang derajatnya itu ya derajatnya itu tidak sampai kepada batas mutawatir. Makanya dalam kiroat itu ada yang dinamakan kiroat syad. Ya, kalau kita nanti akan kaji kiroat itu ada kiroat syad. Kiroat syad itu kiroat yang langka. Dalam artian yang langka itu beda dengan mainstream. Karena kalau yang kita akui kiroat itu adalah kiroat sampai asyarah 10 gitu kan. Ada lagi yang sampai 14 gitu. Sampai 14. Bahkan ada lagi ketika zaman periode Sayyidina Utsman itu sampai bermacam-macam bacaan Quran. Ya, sampai bermacam-macam bacaan Al-Quran sehingga kekhawatiran Khalifah Sayyidina Utsman itu agar jangan sampai Quran itu bacaannya macam-macam, cukup dengan mushaf induk yang disusun oleh Sayyidina Umar ketika itu. Mau itu dulu Mau ini dulu ngobrol dulu. Mau ituan Marium. Gitu. Mushaf itu makanya yang sekarang kita sebut mushaf Utsmani itu dulunya macam-macam. Ustaz, ya macam-macam mushaf itu. Sehingga penyeragaman mushaf sehingga sampai zaman Sayyidina Utsman itu membuat yang namanya mushaf induk gitu, yang dikirim ke Mekah, yang dikirim ke Damaskus, Syria, sampai ke berbagai macam gitu. Yang kita tahu mushaf Utsmani itu tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya gitu, tidak ada titiknya. Ya, tidak ada titiknya. Coba bayangin Quran nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya. Ada harokatnya. Zaman Sayyidina Utsman itu tidak ada harokat, tidak ada titiknya. Coba bayangin Quran. Kira-kira kita bisa baca nggak? Jangankan kita orang ajam, orang Indonesia, orang Arab sendiri mungkin ya nggak tahu gitu. Atau orang yang sekitar daerah Arab lah. Berarti apa itu kalau nggak ada zaman Nabi? Bid'ah ya saja. Bid'ah. Sedangkan bid'ah apa tuh? Dolalah apa itu berarti? Lah, berarti Al-Qur'an titik, Quran harokat titik itu berarti bid'ah dong, kan gitu bahasanya. Ya. Nah, adanya titik itu yaitu pada zaman baru ada pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada golongan dari tabi'in yang bernama Abul Aswad Ad-Duwali. Abul Aswad Ad-Duwali itu untuk memberikan kode-kode dalam penandaan dalam mushaf Al-Qur'an. Gitu. Sehingga timbullah titik ba, ta, sa itu jasanya Abul Aswad Ad-Duwali atau Abul Aswad Ad-Dauli gitu. Ada yang mengatakan Ad-Duwali, ada yang mengatakan Ad-Dauli gitu. Ada lagi masih belum bisa baca meskipun ada titiknya. Syakal, fathah, kasrah, dhammah. Siapa? Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang menciptakan, yang memberikan inovasi harokat. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kan gitu. Macam-macam itu syakal, itu fathah, kasrah itu bid'ah. Ya. Nah, baik. Jadi kemana-mana ini gara-gara ada ustadz kita sini. Lihat bacaan perang Facebook war. Kalau Twitter kan tweet war.
Nggak apa-apa, Ustaz, dukungkan gitu. Kalau ada butuh dalil-dalil, tenang aja. Di inbox sama Mamang. Butuh buzzer doang atau emang? Buzzer tuh tinggal tuh, kita dukungan ke buzzer. Baik. Mutawatir. Nah, kedudukan mutawatir, definisi mutawatir sampai mana? Al-ahadu, ya, al-ahadu, ya. Sanad ahad. Nah, sanad ahad seperti itu yang meriwayatkan itu satu orang, kan gitu. Seperti halnya doa salam ke kuburan, kan gitu. Ya, doa salam ke kuburan ketika itu suatu malam, ya, ketika Rasulullah sedang tidur, kemudian bangun, kemudian Siti Aisyah itu curiga, wah, ini Rasul kemana nih, jangan-jangan gilir nih Rasul nih, wah, ya kan, sedangkan ini waktunya di Siti Aisyah, kan gitu, ya, cemburu, wah mau dipalangin ini misalnya kayak gitu, ya kan gitu, sehingga ternyata Kanjeng Nabi keluar rumah, kemudian ke pemakaman di Madinah itu apa namanya? Baqi', ya, ke Baqi', kemudian mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar dan segala macamnya. Nah, itu yang meriwayatkan itu seorang doang, Siti Aisyah. Maka kapasitas hadis itu dinamakan ahad gitu. Syad, ada lagi syad. Nah, tadi yang sebutkan tadi, seperti alhamdu dibaca alhimdu, yaitu alhamdu dibaca alhimdu. Nah, ya, banyak lagi ada. Qurannya ada di sini Quran gitu. Itu pengetahuan kita. Bahkan sampai sekarang ada yang namanya mushaf Abdullah bin Mas'ud gitu. Yang konon katanya sekarang masih ada gitu. Makanya coba lihat dah dari ragam macam qiraat itu, ya, tetap secara tulisan mah sama, ya kan? Secara tulisan sama, cuman dari segi ini cuma ada, kalau dari ada satu ini yang tidak ada wawunya gitu, tidak ada penghilangan wawunya gitu. Semuanya tulisannya sama begitu. Ya, mau qiraat Asim, kalau mau qiraat Ibnu Katsir, mau qiraat Ibnu ulama qiraatnya Syam, ulama qiraatnya Baghdad, kan gitu. Ya kan? Semuanya sama tulisannya, cuma cara membacanya yang berbeda. Coba deh, itu dinanya. Terus palingnya yang membedakan itu seperti halnya tashil, ya, seperti kufuan, jadi kufuan gitu, nggak ada hamzahnya kan gitu. Ya, itu pokoknya sama lah. Baik. Sudah ya. Nazul. Awal manuzila, akhiru manuzila. Terus sudah. Qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pira-pira bacaane Kanjeng Nabi, arwatu kang ngriwayataken wal al-hufadu, pira-pira wong kang hafal Quran, wong kang hafid. Ini tentang riwayat-riwayat yang meriwayatkan. Karena sebahan Al-Quran itu ketika itu tidak utuh, Ustaz. Ya, tidak utuh. Ada yang di sini lebahan, di sini ini. Itu dalam proses itu, pengumpulan itu sudah dimulai dari zaman periode Sayyidina Abu Bakar. Itu sudah mulai pengumpulan. Tapi karena konsentrasi Abu Bakar terpecah dengan banyaknya para nabi palsu dan para pengingkar zakat, sehingga Sehingga tidak terakomodir dalam periodenya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dilanjutkan Sayyidina Umar pun sama seperti itu. Tidak sampai, baru pengumpulan saja gitu. Nah, itu dikumpulkan seperti itu. Baik. Ya, kemudian nanti akan dijelaskan yang meriwayatkan dan para hafidz-hafidnya gitu. Gitu. Al-amru salisu wallahu alam bissawab. Al-Fatihah.